Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat PLT Kepala SMK Negeri 1 Kendal, Bapak Bambang Mulyanto SPD. Yang saya hormati PLT Kasubag Tata Usaha, beliau Bapak Rahmawan Hatmantrika MKOM. Para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Bapak Kosenandar Afrisia MKOM. Di mana Pak Kus? Berdiri Pak, supaya ini karena baru, yang ganteng ini Bapak Ibu. Kemudian ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Mufrida Arifuddin MPD, ini ganteng juga. Wakil kepala sekolah bidang Humas Subin, kebetulan saya sendiri, Laila Maufiroh. Kemudian wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana yang ganteng juga ini Bapak Sutresno SPD. Para kepala program keahlian pertama dari akuntansi Ibu Faridah MPD. Berdiri. Yang kemudian dari MPLB yang lazim dikenal dengan administrasi perkantoran, Ibu Rizkia Yulika Sari, silahkan berdiri Ibu. Kemudian dari pemasaran bisnis retail ada Bu Sri Ani Murdaningsih SPD. Dari broadcasting perfilman ada Bapak Tri Suindro Eskom. Dari tata busana, kita mengenalnya sekarang menjadi nama baru, desain produksi busana Ibu Ima Mulyanti SPD. Dan dari desain komunikasi visual Bapak Tony Hartono Eskom, serta para pengurus komite sekolah yang lama dan juga Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Rasanya memang lama sekali kita tidak bersua atau berjumpa seperti ini dalam keadaan yang sangat membahagiakan saat ini, sehat walafiat. Terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 12 SMK Negeri 1 Kendal dalam keadaan sehat walafiat tiada kurang suatu apapun, menghadiri acara sosialisasi program SMK Negeri 1 Kendal kepada orang tua wali peserta didik tahun pelajaran 2024-2025 dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, selanjutnya adalah sambutan dari PLT Kepala SMK Negeri 1 Kendal yang baru, yaitu Bapak Bambang Mulyanto. Tapi sebelumnya untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, karena ini sudah siang, supaya kegiatan berlangsung dengan lancar, tetap sehat, tetap membahagiakan, berlimpah berkah, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Mustain SAG. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Wa ma sallu ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliya wal khatim lima sabaq wan nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami keluarga besar SMK N1 Kendal pada hari
ini, siang ini berkumpul untuk melaksanakan sosialisasi program SMKN 1 Kendal. Atas karuniamu dan izinkanlah kami untuk merapat pada hari ini. Tentunya dengan ridhamu kami melaksanakan rapat pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah siswa-siswa kami anak yang soleh, solehah, yang takut kepadamu ya Allah, yang takwa kepadamu ya Allah, yang berakhlakul karimah. Ya Allah, kami tidak pandai bersyukur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, pendahulu kami, dan orang-orang yang telah membesarkan SMKN 1 Kendal. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada siswa-siswi kami, anak peserta didik kami dalam belajar. Mudahkanlah di dalam menerima pelajaran dari Bapak Ibu kami. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kesabaran, berikanlah kesehatan kepada Bapak Ibu guru kami, keluarga kami, sehingga dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata minal abrar ya aziz ya ghafar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi saya menyebut Pak Bambang karena memang beliau adalah baru di SMK kita, nggih, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini makanya kesempatan Bapak Ibu untuk bertemu langsung dengan beliau. Monggo waktu dan tempat disilahkan untuk memberikan sambutan dan arahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Kendal. Mungkin yang tidak saya sebut sesuatu nggih. Bapak Ibu orang tua atau wali, khususnya kelas 12 SMK 1 Kendal yang saya hormati, dan teman-teman juga tim guru karyawan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini bisa bertemu di Gor Singgih ini dalam keadaan sehat tentunya nggih. Ini berkat Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya yang perlu kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu pengurus komite dan Bapak Ibu orang tua wali yang berkenan menyempatkan hadir meluangkan waktunya di acara pertemuan orang tua dengan sekolah. Ini dalam rangka nanti informasi tentang program-program sekolah yang tersisa khusus untuk kelas 12 karena tinggal beberapa saat lagi nanti akan kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam tadi penyambutan mulai dari depan sampai di sini, atau mungkin ruangannya yang tanpa AC. AC kabeh ya, angin silir ya. Ini gor SMK yang punya ya di sini tok gitu, yang lainnya nggak ada ya. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya tidak banyak pengantar nggih. Tapi yang paling wajib adalah memperkenalkan diri nggih. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah kenal, tapi yang banyak yang belum kenal nggih. Mungkin saya Bambang Mulyanto,
asli maksudnya jabatan aslinya di SMK 5 Kendal ya, Kepala SMK Negeri 5 Kendal. Karena di sini per 1 Mei itu Pak Yudi Purna, jadi saya menggantikan ya sebagai PLT ya. Jadi sebagai PLT di SMK 1 Kendal. Rumah saya Jambi Harum di belakang garasi itu di batas kota ya. Jadi lumayan jauh dari sini. Itu aja mungkin perkenalan dari saya ya, biar nanti tidak ada pertanyaan lagi siapa yang di depan. Dan untuk teman-teman tim saya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Laila ya. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan dari sini ya. Ini kami akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan sosialisasi SMK Negeri 1 Kendal program. Ini mengingatkan untuk visi, ini mesti kita sampaikan dimanapun berada, bahwa ini satu harapan ya, cita-cita SMK 1 Kendal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter ya. Tentunya ini yang sebentar lagi putra putri Bapak Ibu yang akan lulus dari sini mempunyai karakter yang baik, kemudian yang unggul dan tentunya kompetitif ya. Contohnya ya nanti ketika persaingan kerja, persaingan melanjutkan, persaingan wirausaha, siap berkompetisi ya dengan kompetitor yang lain, tidak ketinggalan. Dan tentunya harapannya di sini berwawasan lingkungan. Ini visi dari SMK Negeri 1 Kendal untuk kedepannya. Nah dari situ kami punya misi-misi yang akan kita laksanakan mendukung visi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ini sekilas saja nggih, jumlah peserta didik sekarang 1484 ya per hari kemarin kita cetak. Ya, ini sebagai informasi bahwa kita termasuk sekolahan yang besar juga ya, di antara beberapa sekolah di Kendal. Kemudian Bapak Ibu tentunya sudah tahu bahwa kita menggunakan kurikulum merdeka. Ini saya sampaikan sekilas karena Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah hampir 3 tahun ya intrakurikuler sudah dilaksanakan, kemudian kokurikuler juga sudah, ekstrakurikuler juga sudah banyak yang diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu. Nah jika kok masih ada yang masih pengen mengikuti ekstrakurikuler, dipersilahkan, masih kelas 12 tidak dilarang, namun tinggal mengatur waktunya. Walaupun biasanya kelas 12 itu sudah berkurang kegiatannya karena kegiatan yang sekolah yang lainnya semakin padat, apalagi besok pertengahan Desember sudah mulai PKL. Nah berarti kan kegiatan ekstra-ekstra bisa mungkin sedikit ditinggalkan, tidak seperti yang kelas 10. Ini perlu saya sampaikan ya. Nah di kurikulum merdeka ya kami juga sampaikan bahwa pembelajaran tidak hanya di sekolah ya, tidak hanya di sekolah. Kalau yang di sekolah itu yang pembelajaran biasa, ada pelajaran matematika, praktek dan sebagainya, ada B5 juga, ekstrakurikuler juga basicnya di sekolah walaupun kegiatan keluar, tetapi ada kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah di luar sekolah. Nah ini barangkali nanti yang akan kami sampaikan lebih detail ya. PKL, nah ini nanti ada informasi tentang PKL ya untuk yang akan dilaksanakan besok mulai Desember. Kemudian ada juga kunjungan industri ya, ini juga salah satu contoh pembelajaran yang di luar sekolah ya. Jadi kalau ada istilah outing class gitu loh bahasanya. Nah yang kelas 12 besok yang akan dilaksanakan adalah praktek kerja lapangan, dan ini hukumnya adalah wajib fardhu ain, jadi semuanya harus mengikuti praktek kerja lapangan ya. Ini hanya sekilas saya sampaikan. Asesmen, nah ini perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, atau penilaian gitu lah, atau ujian gitu aja pun ya, bahasa lainnya. Asesmen awal ini dipakai atau dilaksanakan ketika awal masuk atau awal pelajaran atau awal pertemuan guru bertemu dengan siswa atau peserta didik awal, itu asesmen untuk mengetahui ya minatnya apa, kemudian karakternya bagaimana ya, kemampuannya bagaimana dan lain sebagainya, sehingga nanti pembelajarannya bisa menyesuaikan itu. Kemudian formatif juga di tengah-tengah pembelajaran ya. Dan asesmen sumatif
Ada akhir semester, ada akhir jenjang. Nah ini yang perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu. Nih kelas 12 ini adalah semester yang kelima. Oke. Nanti di semester 5 ini numpuk ujian. Ini yang perlu kami tekankan di sini biar Bapak Ibu nanti ada perhatian khusus. Oke. Ada ujian akhir semester dulu namanya. Ya. Atau sekarang ya istilahnya asesmen, sumatif. Akhir semester ada. Selain itu juga nanti ada asesmen sumatif akhir jenjang. Ada juga. Akhir jenjang itu berarti akhir jenjang SMK. Kalau dulu ujian sekolah. Kalau dulu sebelumnya lagi terkenalnya ujian nasional. Tapi kan sekarang tidak ada ujian nasional. Yang adalah ujian di tingkat sekolah. Itu tetap ada dan dilaksanakan di semester ini. Semester 5 ini. Sampai Desember. Jadi tidak nanti di semester biasanya kan bulan April, Maret, Mei gitu ya, enggak, tapi sekarang di depan. Nah, ini nanti akan kita kondisikan ya. Kita lihat nanti bagaimana pengaturannya. Ya. Kita melihat nanti situasi begitu ya. Kemudian tes-tesnya ya, itu tidak semata-mata tes tertulis. Kalau ujian sekolah itu ya tidak sekedar ujian apa ya tertulis, tapi kan ada ujian praktek atau portofolio. Nah, yang kelas 12 ini juga nantinya ada UKK, ada uji kompetensi. Ini hukumnya juga wajib ikut ya. Nanti uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat tambahan ya selain ijazah. Dan ini memang tidak ada pengaruhnya ke kelulusan secara langsung, tidak ada ya. Tapi ini lebih ke bagaimana siswa atau peserta didik itu diukur mempunyai kompetensi apa sesuai dengan bidangnya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini SMK Negeri 1 Kendal mendapat bantuan dari kementerian sebesar 200 ACC, 200 siswa untuk uji kompetensi. Masing-masing nilainya Rp500.000. Jadi ada 100 juta. 2 hari yang lalu cair, 2 hari lalu, 2 hari yang lalu sudah masuk rekening. Insya Allah ini akan kita gunakan untuk mendukung kegiatan uji kompetensi. Untuk itu Bapak Ibu mohon dukungannya, mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini salah satu tujuan Bapak Ibu diundang ya, ini memberikan informasi bahwa di semester ini kegiatan kelas 12 sangat padat. Monggo kalau di rumah ada kegiatan-kegiatan tambahan di rumah, monggo bisa menyesuaikan. Misalnya di rumah ada nyambi, jualan, apa dan sebagainya, diingatkan bahwa ada tugas pokok yang harus diselesaikan. Intinya hanya membagi waktu bagaimana Bapak Ibu mengarahkan. Itu Bapak Ibu untuk asesmen, intinya ujian tetap ada, gitu saja. Cuma bentuknya mungkin beda-beda dan tidak bisa dibandingkan dengan sekolah yang lain. Mungkin sekolah lain beda, ujian akhir jenjangnya beda, ujian sekolahnya beda. SMK 1 di sini dan SMK 5 saja, yang kepala sekolahnya 1 orang beda, Pak. Kita sesuaikan dengan karakteristik kondisi di sini. Tiap jurusan pun mungkin akan beda di sini. Besok UKK misalnya, uji kompetensi yang kejuruan, uji kom. Antara DKV dengan busana beda, tidak sama. Yang busana sudah jalan sekarang, busana sih, nah Bu Ima sudah jalan. Itu berproses panjang. Ada yang hanya uji komnya 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 2 bulan dan sebagainya, beda-beda. Satu sekolah saja bisa beda. Jadi kalau Bapak Ibu punya tetangga, ujiannya kok kayak gini loh, kok beda ora podo, ya bisa terjadi seperti itu. Bapak Ibu, jadi tidak disamarakan dengan dulu. Kalau dulu ujian nasional wabeh UN gitu, enggak. Waktunya pun beda-beda. Ada sekolah yang ujiannya nanti di bulan April atau Maret. Sekarang PKL-nya sekarang. Dengan tetangga sebelah SMK 2 saja beda. Praktek kerja lapangannya semester ini sudah selesai mungkin. Sini yang belum. Gitu Ini perlu kami sampaikan biar tidak ada nanti pertanyaan-pertanyaan. Ini ekstrakurikuler saya sampaikan
biar tahu saja nggih, ini sekedar tahu, ini slide-nya satu dengan kelas 10 11 tadi nggih. Jadi kita lewati saja nggih Bapak Ibu nggih. Tapi dari ekstrakurikuler ini menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi. Ya, ini banyak prestasi yang ada di sini. Tidak usah saya bacakan, mulai dari nasional, provinsi sampai kabupaten. Ya, itu ya ternyata banyak anak-anak yang berpotensi. Kita berpotensi. Dan terakhir, maksudnya terakhir kemarin ini yang cukup membanggakan ya, bukannya cukup ya, sangat membanggakan. Dari SMK 1 ya, mulai dari pribadi saya, sekolah, Capdin, dinas, provinsi, kementerian, kita kemarin mengirim perwakilan satu orang siswa kelas 12 ke Paris, Prancis. Oke. Mbak Atikah ya, itu kemarin menampilkan karyanya di Paris, di front row Paris ya, itu kan levelnya sudah level internasional. Ibu, bapak, orang tua Mbak Atikah ada sudah hadir? Ibu mana Bu? Oh gitu, oke. Terima kasih Bu, oke. Nah ini ternyata ada peserta didik di sini yang mampu ya dan pantas tampil di levelnya internasional. Indonesia hanya diwakili 3 SMK-nya dari Padang, kemudian Makassar dan Kendal. Yang sebelumnya sempat di drill latihan di Malang juga ya. Kemarin berangkat tanggal 2 nggih, tanggal 2 kembali tanggal 11 nomor 12 nggih. Itu beberapa hari di sana, puncaknya kemarin tanggal 7 jualan juga karya-karya yang busana di sini juga laku di sana, yang ekoprint apa namanya Bu? Ekoprint ya. Ekoprint ternyata juga diminati di sana. Walaupun regane dundake akeh banget ya. Karena ukurannya euro. 3 kali lipat, 4 kali lipat dari sini. Ternyata laku juga. Nah, ini salah satu prestasi kebanggaan dari SMK Negeri 1 Kendal ya. Kita punya potensi, enggak kalah dengan yang lainnya. Gitu. Enggak kalah. Kalau busana kita enggak akan pernah ketinggalan dengan SMK 2. SMK 2 enggak akan pernah bisa ngalah ke SMK 1. Karena SMK 2 enggak punya busana. Oke. Itu ya Mbak Atikah, terima kasih Bapak Ibu orang tuanya ya telah mempersiapkan. Kami tidak bisa nyangoni banyak nggih. Kami hanya ya nyiapkan segala sesuatunya. Dana mungkin tidak ditanggung oleh Mbak Atikah nggih. Kalau tanggung sendiri kemarin juga tidak mampu lah. Kami saja kalau sendiri sekolah tidak mampu. Karena ratusan juta ya. Itu didukung oleh kementerian. Ya, dari kementerian memfasilitasi, kemudian sekolah juga memfasilitasi, dari BOS yang ada kita alokasikan ya, sehingga bisa berangkat ke sana. Kepala sekolah aslinya diajak suruh berangkat, saya tidak mau. Yang berangkat itu yang Makassar ya, Makassar berangkat, saya tidak mau. Mana duit 80 juta kok gue jalan-jalan tok, mending tidak usah ya, karena satu orang jatah 80 juta untuk ke sana itu. Itu Bapak Ibu ya, ini satu kebanggaan. Kemudian untuk kesiswaan ini tadi juga saya sampaikan di kelas 10 11, saya kira sudah pernah juga saya sampaikan lah. Monggo Bapak Ibu mumpung di sini ketemu nggih, saya ingatkan lagi walaupun tinggal beberapa saat di sekolah sampai Desember nggih, mohon kedisiplinannya tetap ya diperhatikan Bapak Ibu, mohon motivasinya. Karena ada laporan itu beberapa kelas 12 sudah mulai ngelokro, rodo telat gitu, apalagi kehadiran gitu ya. Kemarin yang nyampaikan Bu Faridah, Bu siapa itu? Lah ini Bu Faridah ini. Itu kelas berapa Bu? Ada satu kelas tidak pernah nihil itu, tiap hari mesti ono terus saya apa? Enggak berangkat. Alasannya ya macam-macam kan gitu ya. Nah kita kan tidak tahu. Kalau hanya sekali mungkin oke lah mungkin. Tapi kalau sampai 3 kali nggak berangkat ya kita yang langsung 2 kali alfa ya, saya minta teman-teman bertindak, ada apa kan gitu. Oke. Nah, ini mohon motivasinya ya, motivasinya karena ya tinggal sebentar, jangan lah sampai naik gitu. Oke, kedisiplinan datang. Kemudian ini kelas 12 ini yang banyak juga masukan Bapak Ibu, wis mulai mental apa bahasanya,
Apa nggih? Kemayu. Apa ya? Ya make up-nya intine iki apa pengen ndang-ndang dadi nganten itu ya wedokane do ginjunane lah. Mohon Bapak Ibu ikut memantau nggih. Make up boleh sewajarnya karena untuk mungkin karena putri nggih, tapi jangan sing menor-menor lah kan gitu loh. Nek kepala sekolah kepencut mumet bingung malah nggih. Termasuk rambut itu nggih, Bapak Ibu monggo lah. Intinya walaupun putri nggih, ada laporan yang dari guru-guru putri itu pernah menemui hijabnya dilepas itu ono bangsune abang hijau kuning dicat gitu ya. Karena kalau kesini kan hijaban nggak kelihatan nggih, tapi kok tahu gitu. Nah monggo lah dipantau aja. Kemudian juga aktivitas putra putri Bapak Ibu di rumah nggih. Karena sekolah itu kan hanya yang di sekolah, banyak kan yang di rumah dan lingkungan. Nah monggo saling memantau. Apalagi yang kelas 12 wis rada ya wis gede-gede gitu nggih. Ya di sosialnya, medsosnya dan sebagainya ya diarahkan. Itu kan rawan ya. Intinya banyak kasus-kasus sekolah itu malah kelas 12, kelas yang SMA, SMK itu banyak kasus-kasus yang aneh-aneh. Gitu nggih. Nah, moga Bapak Ibu saya minta ikut saling ya sama-sama dengan sekolah kami lah. Dan juga ini barangkali Bapak Ibu yang memberikan apa ya? Fasilitas transportasi ya. Ya seperti anak saya saja kan kelas 12 sudah punya SIM, minta motor karena sekolahnya jauh, ya. Jadi ya monggo ikut memantau helm terutama, ya. Jangan dibiarkan kalau putra putri Bapak Ibu naik motor tanpa helm, tanpa surat-surat, tanpa kelengkapan. Kendaraan harus lengkap, kalau tidak lengkap tidak boleh jalan. Orang nobane ya jangan dipaksa jalan. Kemudian ini Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi Bapak Ibu. Oke. Ini kelas 12. Nanti banyak kegiatan, silakan Bapak Ibu komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing ya. Ada kegiatan apa, perkembangan apa dan sebagainya. Ditingkatkan lah ya. Boleh tanya-tanya, boleh WA, silakan, tidak masalah. Kalau tidak tahu nomor WA wali kelasnya boleh tanya ke putrinya. Tidak masalah. Nanti kalau ada wali kelas yang tidak mau membalas, nanti biar putra-putrinya lapor ke saya. Gitu aja. Nanti saya yang WA. Gitu. WA tak suruh datang ke ruang saya, tak ajak ngobrol gitu aja. Nggih. Insya Allah wali kelas nanti akan menyambut. Nggih. Kalau ada sesuatu silahkan sampaikan. Apalagi nanti persiapan PKL. Lah ini barangkali nanti ada banyak. Makanya nanti ada komunikasi. Kalau yang sudah punya grup WA kelas, wali kelas dengan orang tuanya, ya silakan dipertahankan. Kalau yang belum masuk di grup silakan. Ya. Jadi informasinya cepat, gitu ya. Nanti kalau ada keberatan, wah saya grupnya aja terlalu banyak, ya monggo. Saya tidak memaksa. Saya hanya menghimbau saja untuk komunikasi biar enak ya. Satu kelas, satu grup orang tua, gitu, gitu. Kalau orang tua tidak punya HP, tidak punya nomor WA, ya monggo, mungkin putra putrinya silakan dimasukkan, tidak masalah. Yang penting bisa masuk, ya. Ada informasi cepat, yaitu monggo Bapak Ibu bisa dikoordinir nanti oleh wali kelasnya, gitu ya. Tidak usah saya buat surat edaran untuk masuk di grup WA gitu, tidak perlu ya. Ini hanya himbauan saja, silahkan Bapak Ibu. Kemudian kalau ada sesuatu juga BK siap membantu. Ada permasalahan yang muncul dari diri peserta didik, bukan karena bolos, bukan karena tidak berangkat, bukan karena nakal, enggak. Barangkali ada sesuatu permasalahan secara psikologi apa-apa, silahkan komunikasikan, kami siap. Ya, saya sudah komunikasi dengan BP, ya tim BK, ya. Kalau ada apa-apa silahkan bantu. Alhamdulillah sudah banyak ya yang tanpa diminta datang, gitu aja. Karena BK tidak hanya ngurusi anak-anak telat, ngurusi anak nakal, anak tawuran, anak apa enggak, tapi yang muncul dari dalam konsultasi. Nah, gitu. Moga dimanfaatkan nggih Bapak Ibu. Seragam saya kira tidak masalah nggih. Clear, seragam sudah. Nah, ini kita masuk ke PKL Bapak Ibu. Praktek kerja lapangan.
ada dasarnya Permendikbud nggih. Ini hukumnya adalah memang wajib dilaksanakan 1 semester minimal 16 minggu ya. 1 semester 16 minggu dilaksanakan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Ini akuntansi, manajemen MP, kemudian DKV, bisnis retail, PSBT itu nanti tanggal 11 Desember rencananya. 11 Desember sampai 21 April 2025. Ini PKL-nya. Nah, ini ada perlu persiapan Bapak Ibu nggih. Disiapkan segala sesuatunya. Khusus untuk yang busana sampai Mei, betul Bu. Nah, busana sampai Mei. Busana itu banyak kan di Sukoharjo ya, di Sukoharjo ya. Itu di Jaya Perkasa ya. Itu banyak juga di sana sudah kerjasama. Lah monggo Bapak Ibu. Nah, mohon disiapkan, intinya ada kegiatan PKL. Berarti nanti di luar sekolah. Nah, nanti dukungan Bapak Ibu semuanya ya diperlukan sekali. Jadi nanti ada yang di dunia industri, dunia usaha, BUMN, BUMD, instansi pemerintah dan sebagainya. Mungkin saat ini belum clear, belum selesai pembagiannya, ini berproses. Ada mungkin yang belum dapat, di mana sih? Oh, belum. Kalau misalnya belum, nah nanti dari tim sekolah yang akan menyelesaikan, ya. Nanti akan ada pembagian. Nah, monggo nanti dikomunikasikan, disiapkan segala sesuatunya. Ini sudah untuk biaya sudah di luar tanggungan sekolah. Ya, untuk keperluan pribadi, ya, untuk keperluan pribadi. Jadi monggo Bapak Ibu memberikan dukungan, motivasi, kesiapan. Jangan sampai nanti ketika magang PKL di Semarang misalnya ngekos 2 hari rak betah balik. Jadi Magelang mungkin ada seminggu balik, atau makan sebaliknya wong tuane sing ora betah. Nah, repot niki. Biasanya ngeloni ora tau tak keloni goleki balik. Ada Bapak Ibu. Saya ngalami pernah ada, tidak di sini, di sekolah yang satunya di saya nggih. Orang tuanya karena dia khawatir ini anak perempuannya di sana. Ya akhirnya kita beri pengertian gitu. Anaknya karep tapi malah orang tuanya yang gondeli. Mbok praktek ning kene wae ning bali desa kan iso. Waduh, jurusannya RPL, pemrograman. Kok ning bali desa kan praktek apa? Oke kan ono sing praktek ning bali desa gitu. Waduh, piye iki? Nah ini, mohon Bapak Ibu nggih pengertiannya nggih. Istilahnya ya sesuaikanlah dengan kompetensi kalian ya. Karena kita tidak sama dengan jurusan lain mungkin, monggo kita menyesuaikan. Intinya ya kita mengajari anak mandiri juga, bertanggung jawab gitu nggih. Ya kalau memang ada kendala ekonomi, ya monggo itu pertimbangan kembali ke jenengan, gitu nggih. Tapi intinya kalau misalnya memang mampu di sana ya sudah biarlah latihan, biarlah magang di luar, gitu aja. Tidak apa-apa, orang hilang kan gitu aja. Asal percaya sudah ada yang ngawal, yakin tidak hanya manusia yang ngawal. Kemudian Bapak Ibu, nanti selama kegiatan PKL mohon juga dipantau Bapak Ibu, karena dari sekolah monitoringnya itu juga tidak bisa full, maksudnya guru juga ada tugas mengajar, tugas yang hanya monitoring beberapa kali saja, yang datang maksudnya, tapi kalau monitoring lewat online, telepon dengan pembimbing insya Allah rutin gitu. Setiap ada kegiatan ada komunikasi. Tapi akan lebih baik lagi Bapak Ibu juga ikut memantau. Itu kalau nanti di luar rumah, maksudnya ngekos atau di mana gitu. Jakarta di mana ada masalah. Gitu latihan mandiri. Kemudian memfasilitasi kebutuhan anak. Biaya, transportasi dan sebagainya. Nah, disiapkan. Bapak Ibu bisa menghitung misalnya kok di sana perharinya berapa dan sebagainya lah. Itu kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya yang mencukupi dari Bapak Ibu. Gitu nggih. Yang satu lagi komunikasi ya dengan pihak sekolah tadi sudah saya sampaikan. Komunikasi penting. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika PKL banyak industri, banyak instansi menanyakan sudah punya jaminan kesehatan, keselamatan apa belum?
Aduh belum lah. Nah kalau belum ditanyakan lagi, ada enggak dari sekolah mengadakan? Udah kok enggak ada. Nah ini karena tidak semua instansi atau industri itu menyediakan apa ya layanan itu. Ada yang suruh mandiri. Kayak di SMK saya SMK 5 juga sama mandiri, pakai asuransi harus punya. Apalagi di bengkel-bengkel dimanapun harus punya. Nah makanya di sini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu nanti ketika yang praktek kerja lapangan apalagi keluar ya setidaknya punyalah layanan ini jaminan keselamatan kesehatan ya. Kalau misalnya dari industrinya ada mungkin ada BPJS Ketenagakerjaan atau apa gitu, saya malah kurang paham gitu. Tapi kalau memang tidak ada tidak berarti kan harus ya. Ini kepentingan untuk kepentingan putra putri Bapak Ibu semuanya. Seperti saya gitu semua teman sini kan BPJS ikut gitu loh. Walaupun tiap bulan iuran dipotong, saya pengennya saya tidak akan menggunakan fasilitas itulah. Tidak mau gitu aja. Ya intinya pengennya sehat terus gitu nggih. Pengennya aman terus gitu loh. Tapi kan kita jagani tidak tahu semua. Lah ini untuk BPJS atau asuransi ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Ya. Kalau yang sudah punya gimana? Ya sudah, pakai apapun itu nggih. Berarti aman. Ya kalau belum bagaimana? Ya monggo Bapak Ibu mau seperti apa ya. Ada asuransi di luar di mana ada BPJS atau apa gitu. Nah, nanti saya mengundang ya untuk memberikan wawasan tim dari BPJS ya. Dari BPJS untuk memberikan wawasan seperti apa sih kan gitu. Ya. Soal ikutnya dan sebagainya itu kan nanti kembali ke jenengan. Saya tidak bisa mewajibkan kudu harus ikut gitu. Wah, nanti malah saya kena semprit gitu nggih. Tapi ini himbauan kalau saya gitu ya seperti ini memang kebutuhan pribadi nggih. Itu tentang PKL nanti lebih detail ya akan disampaikan ke putra putri Bapak oleh masing-masing program kalian di mana dan sebagainya akan ada pembekalan ya. Tapi Bapak Ibu udah tahu bahwa akan ada kegiatan PKL dengan segala kegiatannya gitu. Kemudian ini bursa kerja khusus BKK. Tadi saya disentil Pak Langgeng nih, BKK ini apa bank apa kredit kecamatan gitu ya. Kita jelaskan Bapak Ibu nggih, intinya tadi kan ada BKK itu apa gitu. Ternyata ada tadi orang tua yang tanya kan gitu deh. Ya memang kita sekolah tidak hanya meluluskan saja baru itu lepas gitu nggih. Nah, ini jenengan nanti kelas 12 setelah selesai insyaallah ya kami akan menjembatani ya. BKK tidak akan menyalurkan tidak, tapi menjembatani ya antara sekolah kita punya lulusan ini yang disediakan mana yang membutuhkan mana kita punya apa silakan. Nanti seleksinya ya masing-masing kan gitu. Kita tidak menyeleksi, kita hanya menjembatani ya bahasanya menghubungkan begitu okay. Kalau ada apa-apa BKK siap okay. Jadi sudah kerjasama juga dengan beberapa industri apalagi di kawasan sini yang dekat KIK ini banyak sekali kebutuhannya. Nah, kemarin saya dengan tim dari Cabdin kebetulan mewakili MKKS juga diskusi sebentar lagi di tahun depan itu 4 ribuan ya 4 ribuan tenaga kerja dibutuhkan. Apalagi yang garment yang mau dibuka itu juga banyak ya. Tidak hanya lulusan busana enggak, tapi hampir semua lulusan SMA pun apa nanti akan dilatih. Itu ada yang mau melatih ya, tapi ada yang siap pakai gitu. Intinya di sini banyak juga lapangan pekerjaan. Nah, silakan nanti ada tim BKK. Ya, semua sekolah punya ya BKK gitu. Jadi tidak usah khawatir ya kalau ada apa-apa silakan menanyakan. Gitu oke. Okay? Kemudian informasinya bisa nanti sampaikan lewat WA biasanya grup. Jadi alumni disarankan jangan lepas dari grup gitu Bapak Ibu nggih, karena banyak manfaatnya nanti. Setelah lulus dimotivasi hubungannya dengan sekolah tetap dijalin karena banyak manfaatnya. Nah ini moga Bapak Ibu manfaatkan bursa kerja khusus yang ada di masing-masing SMK ya. Di sini ada SMK 2 ada, SMK Bhinneka ada, semuanya ada. Karena ini satu ya kewajiban untuk menjembatani. Begitu.
Insya Allah ini Jepang, informasi ini akan ada perekrutan lagi yang ke Jepang ini dari Minori ya, Minori khusus yang jahit ya, jahit. Kebetulan kemarin 3 orang dari PT OHK ya pengguna datang langsung ketemu saya, ngobrol, tapi ora mudeng sing diomongke, pakai penerjemah. Ya. Kebetulan kemarin itu tujuannya ya termasuk SMK 1 ya. Tapi datanya di SMK 5. Kepala sekolah Podo. Baru kemarin itu setengah hari di sana lihat-lihat banyak masukan, sempat memberikan motivasi ke anak-anak juga ya. Karena banyak lulusan sini, lulusan ini juga banyak yang ke Jepang. Nah, ini besok sekitar Desemberan akan ke sini juga. Nggih, merekrut yang pengen ke Jepang. Ternyata di sana hasilnya juga lumayan. Faktanya kemarin reuni alumni yang bekerja di Jepang kemarin udah ngumpul di Besokornya Alam Asri ya, sampai sore itu di sana. Yang penggunanya langsung 3 orang Jepang itu ngobrol ya. Ternyata yang pulang sini ya duitnya hasilnya maksudnya lumayan. Gitu. Dan alumni juga nanti akan dimintai datanya Bapak Ibu tentang tracer study. Tracer study itu penelusuran tamatan. 1 tahun ke depan putra putri Bapak Ibu akan ditanyai sekarang di mana, sudah lulus, setelah lulus bagaimana 1 tahun ke depan ya, sudah bekerja di mana, bayarannya berapa sampai segitunya ya. Kalau kuliahnya di mana dan seterusnya. Wirausaha, jadi pengusaha apa? Oh belum apa-apa, masih menunggu. Oh sudah nikah, pokoknya diisi apa adanya. Yang isi bukan hanya yang bekerja saja enggak, tapi apa adanya. Yang nikah gitu biar tahu, oh ternyata lulusannya ini. Karena nanti ada juga informasi ini lulusannya sesuai enggak dengan jurusannya. Jurusannya busana, kerjanya ning nggon bengkel Karfik. Nah, tukang urus oli lah kan beda urusannya. Ora apa-apa sing duwe kok gitu. Itu nggih. Ini diingatkan Bapak Ibu, nanti kalau dari pihak sekolah ngopiak-opiak ya ke depan alumninya, nah ini mumpung ketemu, besok kalau lulus masih dicari terus, suruh ngisi. Itu nggih. Itu karena ini mempengaruhi rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu rapornya sekolahan. Gimana sih alumninya udah kerja pura, genah pura sekolahnya kan gitu. Kepala sekolahnya kerja pura kan gitu loh. Guru-gurunya turu-turu apa gimana kok banyak pengangguran gitu, intinya kan seperti itu. Turu-turu lunga-lunga, kepala sekolahnya lunga terus gitu, intinya kan gitu. Itu Bapak Ibu mohon izin kalau besok ada seperti itu. Termasuk penelusuran tamatan yang sudah kuliah juga ini data-data sudah ada yang sukses kemarin lewat jalur SNBP itu juga banyak ya selain yang bekerja. Ini juga tetap ya jalin komunikasi, ada informasinya. Itu Sarpras, ini hanya sekedar informasi, kita dapat bantuan dari APBD ya kemarin ada komputer, LCD, meja kelas dan sebagainya. Kemudian biaya pendidikan, saya kira Bapak Ibu sudah tahu berasal dari BOS BOP, tidak ada iuran bulanan tidak ada kecuali yang personal itu ditanggung oleh Bapak Ibu orang tua. Nah ini sebagai gambaran dan pelaporan penggunaan dana BOS yang semester 1 kemarin sudah kita laksanakan, kita pakai, kemudian ada pelaporan. Ini kemarin sejumlah SMK 1 dapat 2,455 M, 2.455 sekian selama 1 tahun. Tahun ini tahun 2024. Oke banget ya, tapi setelah dicake malah masih kurang ternyata, karena banyak kebutuhannya. Nah ini kemarin sudah cair, yang semester 1 sudah clear, ini sudah kita laporkan dan secara bertahap ada pelaporan bulanan juga, termasuk ini yang tahap kedua semester 2 ini per Agustus kemarin juga sudah cair sudah kita pakai. Nah ini masih ada sisa sekitar 1,4 berapa, nanti habis sampai
Desember. Insya Allah keterserapannya ya kita maksimal gitulah. Saya pengennya maksimal. Ora turah. Nek turah ya berarti nggawe omah nggo kepala sekolah. Enggak, nggih, guyonan. Itu Bapak Ibu, silahkan kalau ada sesuatu kaitannya dengan dana, bos mau bertanya bisa ke kami menanyakan nggih. Kalau tanyanya ke medsos nanti sing jawab malah rak genah. Gitu nggih. Misalnya aku ada, oh iki tanya ini, duitnya gimana, mau kemana? Kok anak-anak enggak dapat ini, padahal uang bos ada, silahkan, kami siap, ya. Dan ini pun yang ini kami tempel juga di pengumuman, penggunanya apa, tapi secara rinci kan tidak. Nggih, monggo, bisa, dan itu terbuka. Yang tidak boleh itu mengaudit, nggih. Kalau mengaudit itu sudah ada lembaganya sendiri. Kalau Bapak datang-datang tek mengaudit itulah itu kan memang tidak boleh. Dan kami wajib menolak, gitu nggih. Tapi kalau sekedar tanya untuk apa, bagaimana silahkan. Penggunaannya apa silahkan. Kita terbuka. Toh itu uang negara. Kita bertanggung jawab. Gitu Bapak Ibu nggih. Ini kemudian, nah ini yang dua yang terakhir masjid Bapak Ibu. Nah ini terganggu suaranya, nggih mohon dimaklumi karena ini ada suara masjid yang sedang dibangun. Alhamdulillah mungkin Bapak Ibu dulu pernah ke sini kok belum seperti ini berproses terus. Kalau Pak Umar itu kemarin menyampaikan dananya sekitar 600 jutaan berapa, hampir 700 nggih. Di Pak Umar ini mau. Oh sana tadi di belakang nggih. Nah, kita sudah hampir separuh Bapak Ibu nggih. Hampir separuh lah, monggo lah Bapak Ibu kalau misalnya berkenan gitu, punya rezeki lebih ya, mau menyumbangkan, menginfakkan silahkan, senang sekali karena hitung-hitungan kemarin masih sekitar 300 jutaan untuk bisa digunakan biar selesai itu okay. Jadi mohon ya, silahkan Bapak Ibu, saya tidak bisa mewajibkan, tidak boleh sekolah mewajibkan, komite menyepakati juga tidak boleh. Tidak usah banyak-banyak, 10 ribuan untuk bangun masjid dikumpulkan maksimal tanggal 30 September stok, tidak boleh, itu kena semprit. Jadi tidak boleh gitu, nggih. Jadi tidak, saya sekolah tidak akan mengarahkan. Saya yakin nanti komite sekolah juga tidak akan mengarahkan seperti itu. Sepakatan berapa harus dibayar tanggal sekian, tidak ada. Yang ada adalah sumbangan suka rela. Itu Bapak Ibu nggih, sukarela. Mau 1 juta boleh, 10 juta boleh, 1 miliar boleh, yang penting ikhlas, gitu saja. Oke. Ayo kita sepakat nyumbang, monggo sepakat nyumbang gitu nggih. Tapi kan besarannya enggak boleh, karena nanti kalau ada seperti itu kasus di tetangga sebelah sana, nah nanti kan bermasalah kepala sekolahnya, komitenya dimintai keterangan. Itu nggih. Intinya memang tidak boleh memungut, mewajibkan. Kesepakatan harus, monggo itu nanti kalau mau menyumbang itu masjid silakan. Tidak hanya masjid Bapak Ibu, peralatan silakan, kami menerima sekolah. Ada alumni besok jenengan sukses menyumbang silahkan, tidak masalah, kami terima dengan senang hati. Tidak hanya berupa fisik, berupa kegiatan boleh. Kemarin ada alumni nyumbang senilai 25 juta untuk kegiatan. Ada, tapi tidak di sini. Ya, ada. Ya saya ucapkan terima kasih seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu nanti kalau ada alumni yang sukses mau nyumbang silahkan, kami menerima. Gitu, oke. Itu Bapak Ibu yang terakhir ini komite sekolah, kepengurusan komite sekolah sudah selesai dan ini tahun ini akan dibentuk lagi kepengurusan baru, pengurus komite sekolah. Tadi sudah di kelas 10-11 sudah ada kesepakatan ya, sudah ada penunjukan calon pengurus karena belum ditetapkan. Itu sudah menemukan 9 personil Bapak Ibu tadi sudah ditunjuk. Nah, kenapa saya pengen kelas 10-11? Karena peserta didik yang kelas 10-11 kan masih panjang di sini. Kalau yang kelas 12 mungkin bentar lagi sudah lulus. Nah, saya pengen yang dari partisipasi dari kelas 10 dan 11.
gitu. Nah ini masih ada 9 atau sudah ada 9 personil, okay. Itu dari orang tua ada tadi, kemudian tokoh masyarakat dan pakar pendidikan. Itu, okay. Ini hanya sekitar informasi saja, jumlahnya 5 sampai 15, dipilih secara demokratis tadi sudah yang di sesi 1. Nah, nanti akan saya mungkin tawarkan di sini lagi, mau pakai yang itu atau mau nambah. Ya. Nanti kalau dibatasi nanti dikirani wah yang kelas 12 tidak diberi hak begitu. Nah monggo Bapak Ibu, ini kepengurusannya yang tadi sudah terpilih nama-namanya, okay. Yang pertama Bapak Dr. Antus Langgeng Budiarso, ini juga Bapak pakar pendidikan, ini tadi terpilih, ini juga mantan kepala sekolah sini juga SMK 1, SMK 4, SMK 5, SMK 6, mana lagi Pak? 3, pokoknya kabeh wis pokoknya SMK wis pokoknya akeh. Pengawas gitu, mantan pengawas juga, kayak pengawas provinsi sudah purna, tapi sekarang masih aktif sebagai asesor gitu. Itu tadi terpilih ya sebagai tokoh pakar pendidikan ya, karena di peraturan Permendikbud 75 kan ada dari unsur tokoh masyarakat kemudian pakar pendidikan. Kita tawari Pak Langgeng kok bersedia, terima kasih. Kemudian dari tokoh masyarakat ada Pak Arif Fitrianto, Pak Haji Sukadi, Pak Ahmad Hafid dan Bu Ninuk Triwidowati. Itu yang dari tokoh masyarakat. Kemudian yang orang tua itu Ibu Ratih Pragiwati yang kelas 10 AKL 4 itu, Ibu Tri Handayani kelas 11 AK1, Ibu Dwi Puji Lestari kelas 11 AK3 dan Bapak Muwahhidin orang tua dari kelas 10 BP. Ini 9 tadi yang sudah terpilih. Karena ini masih ada 15. Nah, kalau misalnya dari Bapak Ibu kelas 12 orang tua pengen gabung, ya monggo. Misalnya, tapi nambahnya 2 gitu kayak ganjil nggih. Ini saya tawarkan lagi aja. Kalau tidak ditawarkan nanti bagaimana nggih? Nah, monggo nanti secara teknis setelah saya saja. Gitu. Ini hanya saya sampaikan. Nanti biar dipandu Bu Leli dan mungkin dan bapak-bapak dari pengurus Bu Laila kok Laili. Maaf nggih, maaf lahir batin. Lali. Gitu Bapak Ibu, nggih, ini informasi kami sudah ya tadilah istilahnya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk membantu SMK 1 dengan pemikirannya, dengan motivasinya biar tambah lebih baik. Ya tentunya dukungan dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Itu aja dari saya. Mohon nanti dari Bapak Ibu dari komite yang lama terutama nggih, mungkin memberikan arahan atau mungkin yang kepengurusan yang baru juga moga berkenan nanti Pak Langgeng kalau memberikan sambutan arahan gitu biar lebih cetho. Pak Langgeng itu terkenalnya di saya itu cetho, kudu cetho, terngiang terus sampai besok ngomong kudu cetho pokoknya, ora cetho ya abu-abu. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nggih, menika Pak Bambang Mulyanto SPD memang definitifnya di Kepala SMK Negeri 5 Pageruyung sana, tetapi merangkap semenjak Pak Yudi Purna. Nggih. Untuk melengkapi tadi sudah di-spill atau sudah diinfokan sebentar bahwa ini ada reorganisasi kepengurusan Komite SMK Negeri 1 Kendal yang periode lalu. Untuk itu mohon nanti memberikan sambutan sepatah dua patah kata dulu dari Pak Arif Fitrianto SOS selaku wakil dari pengurus komite yang lama. Monggo Pak Arif. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bahwasanya kita telah diberikan nikmatan, hidayah dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pendidikan ini berperan penting Bapak Ibu di dalam memajukan pembangunan manusia seutuhnya. Untuk itu
komite bekerja sama dengan sekolah dan mohon bantuan dari Bapak Ibu pula, kami bisa menjalankan segala aktivitas yang dibutuhkan oleh sekolah ini. Nah, tadi telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah berbagai program, berbagai prestasi, bahkan tadi sempat ada wali murid ibunya dari Atika Rahma ya, yang dari SMK 1 ini bisa menimba ilmu di Paris kemarin, Pak. Ya, walaupun sekolah tidak punya uang karena biayanya sangat banyak sekali, ya, tapi bagaimana cara bisa mengangkatkan, karena se-Indonesia hanya 3 SMK yang ditunjuk. Alhamdulillah Kabupaten Kendal bisa memberangkatkan sehingga ilmunya nanti bisa ditularkan kepada teman-temannya yang ada di SMK 1 ini. Kemudian Bapak Ibu, kami wakil dari pengurus lama Komite SMK Negeri 1 Kendal ini masih punya satu PR, yaitu pembangunan masjid yang belum selesai. Ini saya mohon bantuan Bapak Ibu, partisipasinya, infaknya, amal jariahnya untuk bisa menyelesaikan pembangunan masjid ini. Jadi nanti akan saya serahkan kepada pengurus yang baru. Saya selaku pengurus lama bertiga, saya Pak Sukati dan Pak Ahmad Kafid ini mohon pamit, mohon mengundurkan diri atas kepercayaannya menjadi pengurus komite tahun 2001-2024. Selanjutnya nanti saya serahkan pada Bapak Kepala Sekolah atas kepengurusan yang baru bisa terbentuk, dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak Arief. Tadi Pak Arief sudah memberikan sambutannya sebagai wakil dari kepengurusan komite yang lama. Bapak Ibu, karena tadi di kelas 10-11 mereka yang masih aktif nggih akan mengikuti kegiatan KBM lebih dari 1 tahun. Berbeda kondisinya dengan putra putri Bapak Ibu yang mungkin tinggal beberapa bulan lagi. Tadi maka mohon izin kami tanpa mengurangi rasa hormat sudah melakukan proses pemilihan terlebih dahulu untuk kepengurusan anggota komite pengurus Komite SMK Negeri 1 Kendal yang baru periode 2024-2028. Tidak apa-apa nggih? Nggih, alhamdulillah nggih. Telah pinarak di depan kita seperti tadi disampaikan oleh Bapak PLT Kepala SMK Negeri 1 Kendal Pak Bambang. Di depan kita sudah pinarak Bapak Langgeng Budi Harso MSI. Bapak, beliau adalah praktisi pendidikan. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Kendal 10 tahun yang membangun pertama kali banyak 8 tahun. 2022 sampai 2010 8 tahun nggih. Seingat saya kok 10 tahun Pak, maaf saking lamanya saya ikut Bapak mungkin. Nggih, 8 tahun. Nggih. Beliau yang mendirikan pertama kali jurusan adanya tata busana, broadcasting, multimedia, sampai ada perbankan syariah waktu itu banyak prestasi hingga tingkat internasional. Terima kasih untuk Ananda Atika Ramadhani, ya, kita berikan tepuk tangan yang sudah menorehkan prestasi internasionalnya mewakili hanya untuk Indonesia dari Jawa Tengah yang terpilih hanya Ananda Atika. Semoga akan terlahir Atika-Atika yang lain. Sukses untuk putra
putra-putri kita. Juga tadi sudah perkenalkan anggota-anggota pengurus yang lain untuk komite sekolah. Apakah direstui Bapak Ibu? Nggih, alhamdulillah. Nggih, dengan demikian berarti sah nggih. Baik, langsung kita sapa dulu Pak Langgeng untuk memberikan kata sambutannya. Monggo Pak Langgeng dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Ibu, ini belum sah ini ya. Iku sepihak. Ya. Nuwun sewu Bapak Ibu, terima kasih Pak Bambang yang sudah mengundang saya secara pribadi dan beberapa barangkali tadi perwakilan dari orang tua murid. Hanya begini Bapak Ibu ya. Aku rapak muni hok meneh ya. Yang disampaikan tadi ada benarnya tapi tidak semuanya benar Bapak Ibu. Yang benar tadi 10 tahun Bapak Ibu. Dan beliau pendamping komite sekolah yang lama ini dulu pernah mendampingi kami waktu tugas di SMK 1 tahun 2002 sampai 2010. Nah, saya sudah pensiun Bapak Ibu, jadi sudah menjadi kelompok pangsiun. Di akhir hayat saya, ini termasuk anak pang tapi mau rambutnya ora tak semir, ben tetap putih karena ini adalah SMS dari Allah bahwa kowe iki saiki wis mulai nyedai liang lahat. Nah, di akhir hayat yang saya miliki ini, terima kasih Pak Bambang sudah mengundang saya. Saya ingin mengabdikan diri di SMK 1 Kendal, mendampingi sekolah, menjadi mediatornya Bapak Ibu orang tua yang kebetulan sampai hari ini juga saya masih ditugasi pemerintah tapi bukan PNS, menjadi asesor Bapak Ibu akreditasi sekolah madrasah dari PAUD sampai SMA SMK. Lah ternyata peran komite sekolah itu sangat strategis. Jadi Bapak Ibu karena menjelang berakhirnya putra putri Bapak Ibu di kelas 3 ya, kelas 12, barangkali ya tahun ngarep ora ketemu, barangkali loh walaupun kita sehat, walaupun kita diberi selamat, karena insya Allah putra putri Bapak Ibu sudah selesai. Namun barangkali ada di antara Bapak Ibu yang tadi kelas 10 juga hadir, ya berarti ketemu wong iki meneh gitu ya. Ya kan barangkali ada di antara Bapak Ibu yang putranya kelas 3 juga kelas 1, nah ketemu meneh. Nah, itu menjadi saksi bahwa tadi sudah dilaksanakan secara demokratis. Tadi sudah diikrarkan, ning ketoke kuwi sing jawab durung ana separone. Apakah pengurusan tadi yang baru itu sudah dinyatakan sah? Bateri wis digital. Terbukti memang wanita terkuat di dunia. Ibu satu tapi sudah bisa mewakili semuanya. Insya Allah khair. Oh, khair ya. Baik, terima kasih. Saya akan dengan bismillah membersamai sekolah bersama dengan tim komite yang baru tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bambang, menjadikan SMK 1 Kendal semakin maju, unggul, berprestasi dan berakhlak mulia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah beresong ya, itulah mengapa kita memilih beliau menjadi salah satu kandidat tadinya yang sudah direstui alhamdulillah oleh Bapak Ibu juga. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang sebelumnya bahwa saat ini ketika putra-putri kita mengikuti kegiatan atau pembelajaran PKL, praktek kerja lapangan itu harus ada kewajiban ketika nanti akan ditanyakan oleh dunia usaha atau dunia industri, apakah sudah ada jaminan asuransi keselamatan selama mengikuti pembelajaran PKL itu. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita ini, jangan salah namanya Dita tetapi Mas ini ya, nanti biar memperkenalkan diri dari BPJS. Ini yang resmi dari pemerintah.
Tapi nanti pelaksanaan untuk pengikatan ikut asuransinya ini hanya selama PKL saja. Jadi tidak selama kelas 12 sampai lulus seperti itu, hanya selama PKL saja kurang lebih 5 bulan. Monggo kita berikan kesempatan kepada Mas Dita untuk memaparkan program-program apa saja sih yang dari BPJS. Dipersilakan Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat pertama adalah Pak Bambang dan seluruh jajaran rekan dari SMK Negeri 1 Kendal, karena kami BPJS Tenaga Kerjaan diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa sih BPJS Tenaga Kerjaan. Bapak Ibu, saya mohon izin berdiri ya. Katanya laki-laki gak berdiri kalau bukan laki-laki. Mohon izin. Pasti pada bingung nih, kenapa ada BPJS Tenaga Kerjaan di sini? Seperti itu, padahal jenengan mungkin di rumah sudah punya KIS, ya enggak? Oke, kita jelaskan dulu, apa sih bedanya? Jadi di Indonesia itu ada 2 BPJS Bapak Ibu. Kalau saya bilang BPJS, Bapak Ibu familiarnya kemana nih? Kesehatan, betul. Karena lebih familiar, dia lebih sering keluar beritanya. Defisit lah yang nggak ada untungnya, itu kesehatan. Itu saudara kembar kita Bapak Ibu. Jadi kenapa ada 2 BPJS? Karena fungsinya berbeda. Kalau yang pertama BPJS Kesehatan yang kita lebih familiar, itu fungsinya untuk melindungi kita dari segala macam penyakit yang munculnya dari dalam diri. Mulai dari yang sepele mungkin flu, tipes, demam berdarah, orang melahirkan, jantung, itu pakainya kesehatan. Kalau untuk BPJS Tenaga Kerjaan, kita dulu lebih dikenal dengan nama jam sostek. Mungkin ada yang tahu jam sostek? Nah betul Pak, untuk orang kerja. Jadi untuk yang berhubungan dengan pekerjaan, untuk yang nggak minta-minta, mulai dari kecelakaan kerja sampai kematian. Kenapa sih ini ada sekarang kita masuk SMA? Karena nanti di bulan Desember ya, anak bapak ibu semuanya sudah masuk ke dunia kerja, mulai PKL ya, praktek kerja lapangan. Jadi nanti dia di lapangan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bekerja nih, kewajibannya sama. Nah tadi juga dibilang oleh Bu Laila, biasanya dari pihak industri menanyakan nih, sudah ada belum BPJS Tenaga Kerjaannya? Kenapa itu ditanyakan? Karena dari pihak industri tidak mau menerima atau tidak mau menerima atau apabila terjadi suatu kasus, misalnya ada kecelakaan, nanti dari si siswa menuntut ke pihak tempat yang magang. Pasti nggak mau, karena kan ibaratnya mereka dititipi. Syukur mereka mau menitipi, kok sekarang disuruh ganti rugi. Itu yang pertama. Yang kedua nanti menghindari jenengan kalau ada terjadi sesuatu seperti itu, menagih ke sekolah, minta bantuan ke sekolah. Saya yakin sekolah nggak ada anggarannya. Kita sama-sama tahu untuk sekolah negeri sekarang tidak boleh ada pungutan apapun. Kalau ada terjadi hal seperti itu nih, misal ada kecelakaan ketika PKL, lalu minta bantuan ke sekolah, pasti nanti sekolah juga tidak bisa membantu. Jadi kenapa ada BPJS Tenaga Kerjaan? Dan yang kedua adalah adanya regulasi dari Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi ini adalah salah satu bentuk upaya dari SMK untuk menjawab regulasi tersebut. Karena di regulasi ini disebutkan setiap pekerja magang wajib menjadi peserta BPJS Tenaga Kerjaan. Seperti itu. Nah, kita ada 5 program Bapak Ibu: kecelakaan, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Tapi khusus untuk yang saat ini, untuk teman-teman atau untuk nanti anak-anak yang untuk PKL, kita hanya tawarkannya 2, kecelakaan dan kematian. Jaminan kecelakaan kerja. Apa sih jaminan kecelakaan kerja? Jaminan yang kita berikan ke peserta atas segala risiko pekerjaan yang dilakukannya. Mulai dari peserta buka pintu rumah, perjalanan ke tempat kerja, di jam kerja, dan sampai pulang lagi ke rumah. Kira-kira kalau PKL resikonya apa nih Bapak Ibu? Ada resikonya nggak kira-kira? Apa nih?
Oke, betul Bapak, betul. Resiko paling besarnya ada di jalan raya. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat media sosial akhir-akhir ini, sehari ada 3 kecelakaan ya. Di depan Pondok Slamet, terus kemarin di Pucang Rejo, sama di Mijen. Semuanya meninggal dunia di jalan. Karena itu adalah salah satu resiko terbesar para pekerja. Betul Bapak. Jadi di data kita pun sama. 90% angka kecelakaan kerja bukan terjadi di tempat kerja, tapi terjadi ketika orang itu mau berangkat atau mau pulang. Itu 90%. Karena ketika di dalam tempat kerja mungkin sudah ada bagian safety-nya nih aman. Sudah ada tim yang mau ngurusi tentang keamanan kerjanya. Mungkin kalau yang kerjanya di perkantoran mungkin resikonya minim. Bisa jadi sih kepleset di tangga atau kena cutter, tapi kan minim. Nah ini yang paling besar adalah kecelakaan di jalan rayanya. Apa aja yang didapat? Yang didapat yang pertama adalah biaya pengangkutan. Kalau butuh biaya pengangkutan dari lokasi ke rumah sakit, itu maksimal untuk daratnya 5 juta. Kalau mau naik pesawat boleh, ada 10 juta. Semisalnya kecelakaannya di Pageruyung, mau ke Suwondo naik pesawat, kalau ada pesawatnya boleh. Yang penting nggak sampai 10 juta, itu tadi. Terus yang kedua, biaya pengobatannya unlimited, berapapun diganti sesuai dengan kebutuhan medis. Karena saya bilang kebutuhan medis berarti minimal harus ke klinik atau puskesmas. Nggak boleh yang patah tulang ke Sangkal Putung, nggak boleh ke alternatif, nggak boleh ke orang pinter, nggak boleh ke Samsudin. Harus secara medis, berapapun diganti sesuai dengan kebutuhan medis. Nah, biasanya setelah dapat pengobatan akan ada 3 kategori nih. Si korban bisa langsung kembali beraktivitas, berarti sudah cukup selesai dengan biaya pengobatan. Yang kedua, apabila si korban mengalami cacat fungsi, cacat sebagian, atau cacat total tetap. Nah, untuk kecacatannya ada manfaat santunannya. Jadi ada perhitungannya nih Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jika ada anggota tubuh yang hilang, itu ada penggantiannya. Contoh, biasa yang sering tuh karyawan pabrik ya, berangkat kerja jarinya 10, ketika pulang tinggal 8. Yang 2 biasanya ketinggalan di mesin. Itu ada penggantian dari kehilangan jarinya. Tapi jangan sampai dipotong sengaja ya Bu, Bapak Ibu. iPhone 16 keluar nih, dipotong 1 kelingkingnya. Kalau kelingking paling apa nih? Kita nggak bisa ngupil ya. Gak kerasa lah gitu ya. Pasti punya 4 jari gitu, dapat santunan, itu nggak boleh. Jadi harus yang akibat dari kecelakaan kerjanya. Terus yang berikutnya, apabila kecelakaannya mengakibatkan kematian, yang terima ahli waris nanti untuk total nominalnya adalah 70 juta. Itu tadi adalah manfaat jaminan kecelakaan kerja yang nantinya akan memproteksi anak ibu bapak sekalian. Jadi jenengan kalau mereka kenapa-kenapa, jenengan udah gak memikirkan tentang biaya pengobatannya. Jenengan gak harus minta ke perusahaan, jenengan gak harus minta sekolah, tapi mintanya nanti ke BPJS Tenaga Kerjaan, karena akan menjadi tanggungannya BPJS Tenaga Kerjaan. Lalu yang, ini ada contohnya Pak. Ini contohnya di Tarakan, Kalimantan Utara, karena saya sebelumnya di Tarakan. Ini mau berangkat ke tempat magangnya terus kecelakaan. Terus ini yang tetangganya sebelah, SMK 2. Ini kecelakaan di pertigaan Kurin. Nah ini yang di Cilacap contohnya. Ini contohnya malah rinci Pak. Ini kecelakaan sampai patah tangan. Biasanya di Kendal untuk saat ini biaya pengobatan untuk patah tangan atau patah tulang itu minimal di angka 20 juta. Nah kalau 20 juta itu pakai rekeningnya Bapak Ibu semua, akan jadi beban tambahan tidak terduga. Yang tadinya mau beli motor nggak jadi beli motor. Tuh, yang tadinya mau dandan rumahnya tetap bocor akhirnya karena uangnya kepake buat biaya pengobatan. Jadi untuk hal-hal seperti inilah BPJS Tenaga Kerjaan hadir. Seperti itu. Terus yang berikutnya yang kedua adalah program jaminan kematian. Kalau yang ini lebih simpel. Yang penting meninggalnya sukses seperti itu. Jadi benar Bapak Ibu, di BPJS Tenaga Kerjaan kematiannya dibedakan menjadi 2.
kematian karena kecelakaan kerja jadi dapatnya 70 juta. Yang kedua adalah kematian karena apapun di luar hubungan kerja. Boleh karena sakit, boleh karena kecelakaan di luar jam kerja, boleh karena dibunuh, boleh karena membunuh dirinya sendiri, itu boleh. Yang penting tadi sukses, manfaatnya adalah 42 juta. Jadi bedanya adalah di besaran manfaatnya. Benar, mungkin kalau kita ngomong nominalnya, berapapun besarnya manfaat santunan kematian tidak akan bisa menggantikan orang yang sudah pergi. Tetapi paling nggak bisa untuk melanjutkan kehidupan untuk orang yang ditinggalkan. Karena kalau di sini mungkin siswa-siswa belum punya keluarga sendiri ya. Mungkin kalau kayak saya Bu, dulu ketika saya SMK, SMA mungkin saya belum kepikiran hal-hal seperti ini. Tapi ketika saya sekarang sudah berkeluarga, istri satu, masih satu. Jangan Bu, gak habis-habis ya Bu ya. Anak saya 3, anak saya paling besar 4,5 tahun, paling kecil 1,5 tahun. Saya Bu, saya nikahnya telat Bu. Saya nikah telat. Istri saya ibu rumah tangga. Kalau saya yang pergi duluan, anak sama istri saya gimana? Ya kalau istri saya bisa langsung nikah lagi, ada yang gantian ngopeni. Tapi kayaknya enggak, karena waktu dulu mau nikah 40 kilo nih, sekarang udah hampir 3 kali lipat lebar. Ya jadi harapannya bukan harapan sih, pikiran saya ketika mungkin saya duluan karena umur nggak pernah ada yang tahu, saya nggak meninggalkan hutang atau saya nggak meninggalkan hal-hal yang sulit untuk keluarga saya seperti itu. Nah ini yang paling penting berikutnya adalah iurannya berapa? Iurannya per bulannya 16.800, murah atau mahal? Yang bilang mahal ngacung. Kalau yang bilang mahal yang bapaknya di rumah ngerokok, rokok 1 hari berapa? Karena saya ngerokok, rokok paling nggak minimal 20.000. Kalau di bawah 20.000 saya yakin rokoknya nggak enak atau nggak ngelinting dewe. Saya yakin itu. Yang kedua, kalau masih ngomong mahal, sama jajannya ibu-ibu dah, mie ayam es teh parkir, pasti udah mau 15.000. Itu sekali makan. Ini 1 bulan. Kalau masih mahal lagi dibandingkan sama uang sakunya anak-anak. Dek, uang sakumu berapa sehari Dek? Nah dia sehari 20, 16.800 1 bulan. Jadi saya rasa harapannya tidak memberatkan Bapak Ibu untuk mengeluarkan 16.000 per bulan dikalikan dengan jumlah nanti anak-anak untuk selama PKL 4 bulan tadi ya, berarti 16.800 dikalikan 4, berarti sekitar 70.000 mungkin. Jadi harapannya Bapak Ibu nggak keberatan mengeluarkan uang nominal sebesar itu, karena jenengan tahu manfaatnya untuk melindungi anak-anak jenengan yang nanti mulai akan ikut PKL seperti itu. Nah ini saya masih ada waktu 5 menit, mungkin ada yang mau dipertanyakan 1 atau 2 pertanyaan. Monggo Pak. Oh nanti mendaftar teknisnya nanti ikut dari sekolah, karena kalau yang kita butuhkan hanya nomor NIK-nya saja Pak. Kalau yang kita butuhkan hanya nomor NIK-nya anaknya Bapak Ibu semua. Lalu yang berikutnya saya sampaikan, untuk iurannya ini tidak melekat. Jadi nanti setelah selesai masa PKL, iurannya sudah berhenti dan tidak ada tagihan ulang. Berarti cukup berhenti di 4 bulan saja. Berbeda dengan iurannya kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kan kita membayar sampai kita meninggal dunia, baru iurannya berhenti. Tapi kalau ini hanya selama anak Bapak Ibu menjalankan PKL. Berarti kalau PKL yang 4 bulan, 4 bulan. Kalau ada yang 5 bulan berarti ya 5 bulan saja itu. Seperti itu. Yang dibutuhkan hanya NIK-nya si anak itu saja. Ada nomor dah. Mungkin itu sudah di akhir materi. 1 pertanyaan lagi ada sebelum saya tutup? Nggih Ibu. Ya. Nanti untuk teknis pembayaran dan pendaftaran kita masih ngikut dari SMK. Kita siap sih sebenarnya mau seperti apa kita siap. Kalau yang sudah di SMK 2, biasanya kalau yang di SMK 2 ini dititipkan ke ketua kelas. Masing-masing kelas dikoordinir ketua kelas, nanti kami yang kesana jemput untuk iurannya. Itu yang di SMK 2. Tapi kalau di SMK 1 kami masih menunggu dari pihak SMK 1. Akhir kata sudah semua materi saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini figur gambaran anak muda generasi sekarang cepat tepat tangkas gitu ya, dan poin-poinnya langsung tersampaikan. Jadi Bapak Ibu memang ada kewajiban ketika kita mengirimkan nanti atau menerjunkan anak-anak kita mengikuti PKL harus sudah mengikuti asuransi. Nah nanti teknisnya hampir sama dengan sekolah yang tadi sudah disebutkan. Sekolah tidak akan ikut campur gitu, biar anak-anak yang sudah dewasa ini yang nanti akan mengelola keuangan, mereka sudah, kita hanya mendampingi saja. Nanti biar iurannya dimusyawarahkan di tingkat musyawarah kelas gitu, MPK, musyawarah perwakilan kelas 12, di ketua kelas nanti akan mengumpulkan per bulan atau seperti apa nanti teknisnya biar anak-anak yang menyepakati, dan akan disampaikan sendiri oleh pihak BPJS yang nanti akan hadir gitu setelah ada kesepakatan. Makaten nggih, nanti kita akan buatkan lewat anak-anak kesanggupan Bapak Ibu nggih, ada surat kesanggupannya. Makaten kami rasa sudah cukup nggih. Ya, untuk pertemuan terima kasih banyak untuk hadirnya. Jangan lupa di belakang kita masih ada pembangunan rumah Allah, rumah akhirat kita gitu nggih, bermegah-megah di dunia dengan membangun rumah kita, tapi kita lupa dengan akhirat nggih sami mawon. Saya tadi tertarik dengan kata-katanya Pak Bambang gitu ya, daripada siti ora ikhlas mending akeh tapi ikhlas begitu. Ya monggo semonggo kita bangun rumah di akhirat bersama-sama. Jadi dengan perso ini ada soft seperti ini digunakan untuk masjid darurat anak-anak. Alangkah kasihan anak-anak yang jumlahnya ribuan ini nggih, sholatnya uyu-uyuan, tapi dengan masjid yang itu kebanggaan kita sendiri gitu nggih, kalau kita bisa bersama-sama nyengkuyung pembangunan Masjid Ibnu Khaldun. Semoga sudah ada kotak-kotak yang ada di sekitar gor ini seikhlasnya. Tapi ya itu tadi, daripada sidik ora ikhlas mending akeh sing ikhlas. Insya Allah dengan seperti itu akan menjadi barokah kita semua, sehat panjang umur, selalu berlimpah rizki yang berkah dan dimudahkan urusan kita fit dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatian dan rawuhnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada titipan dari jurusan pemasaran untuk orang tua atas nama Ananda. Sebentar, saya bacakan. Ananda Septiana Wahyu Hadianti, Siti Lelia, Sonia Prabuning Tias, Syifa Luhifatu Syarifah, Wildanul Harima, Wulan Ramadhani, Zanuba Febriani, dan Zirli Bungaris Manisa untuk bisa menemui Bu Ani Murda terlebih dahulu di depan. Nanti sakit berkumpul bersama-sama di ruang kajur pemasaran atau di ruang pemasaran di atas sana gitu nggih. Sekali lagi untuk orang tua atas nama Septiana Wahyu Hadianti, Siti Lelia, Sonia Prabuning Tias, Sifa Syafira, Wilda Nurul Harimah, Wulan Ramadhani, Zanuba Febri